Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kalau begitu, Bapak akan presensi terlebih dahulu ya. Akbar, apakah hadir? Hadir ya. Siska, apakah hadir? Alhamdulillah hadir. Ismail, apakah hadir? Hadir ya. Baik, alhamdulillah hadir semua. Anak-anak, senang sekali hari ini kita dapat bertemu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks prosedur. 2. Peserta didik mampu menentukan ciri umum teks prosedur. 3. Peserta didik mampu menentukan jenis teks prosedur. Dengan mempelajari teks prosedur, kita dapat mengetahui apa itu teks prosedur, ciri-ciri umum teks prosedur, dan jenis teks prosedur. Ya, anak-anak ada yang tahu apa itu teks prosedur? Tidak ada ya? Jadi teks prosedur adalah suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan secara teratur, yang bisa membuat kegiatan yang dilakukan menjadi terhambat bahkan sampai gagal. Adapun ciri-ciri dari teks prosedur adalah: pertama, 1. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. 2. Menggunakan kata kerja aktif. 3. Menggunakan kata penghubung atau konjuksi untuk mengurutkan kegiatan. 4. Terdapat isi kegiatan yang harus dilakukan secara urut. Baik, adapun dari jenis teks prosedur, yaitu pertama, 1. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana merupakan teks prosedur yang memuat 2, 3, dan langkah saja. Beberapa jenis teks prosedur yang masuk dalam jenis teks prosedur sederhana seperti ini, seperti cara menghidupkan televisi, cara membuat teh, dan cara membuka pintu. 2. Teks prosedur kompleks merupakan teks prosedur yang memuat banyak langkah dan lumayan rumit. Dikutip dari buku teks dalam kajian struktur kebahasaan oleh Taufikur Rahman tahun 2017 halaman 22, yaitu teks prosedur kompleks memiliki ciri-ciri seperti disusun secara informatif, bersifat objektif, bersifat aktual maupun faktual, dan bersifat logis atau dapat diterima akal. Beberapa jenis teks prosedur yang masuk ke dalam jenis teks prosedur kompleks seperti cara membuat batik tulis menggunakan media remasol. 2. Cara membangun rumah susun. Dan 3. Cara memasak rendang. 3. Jenis teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang memuat cara dan langkah yang ringan sehingga bersifat mudah untuk dapat dipahami. Adapun beberapa jenis teks prosedur yang masuk ke dalam jenis teks prosedur protokol seperti cara menghidupkan mesin motor, cara membersihkan karpet, dan cara menyalakan handphone. Adapun struktur dari teks prosedur yaitu: pertama, judul, bersih judul. 2. Tujuan. Tujuan merupakan pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, dilakukan, atau dimotivasi. 3. Bahan dan alat. Merinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. 3. Langkah-langkah. Urutan langkah-langkah secara rinci bertahap. 5. Penutup, berisi penekanan, isi, dan kata-kata motivasi serta bersifat opsional. Baik, Bapak akan memberikan
tugas untuk dikerja di rumah, yaitu membuat teks prosedur berdasarkan struktur yang telah ditentukan. Baik, karena waktu sudah habis, Bapak akan menutup pembelajaran pada hari ini. Sebelum saya menutup, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu teks prosedur adalah suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sesuatu kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Adapun dan ciri-ciri teks prosedur adalah: pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. 2. Menggunakan kata kerja aktif. 3. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. 4. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Baik, Bapak akan sampaikan kata-kata motivasi untuk anak-anak, yaitu manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas. Ketika satu kebutuhan terpenuhi, akan ada kebutuhan lain yang ingin dipenuhi juga. Ketika manusia merasa bahwa dirinya sukses, sesungguhnya masih banyak target baru yang lebih tinggi menanti. Jadi jangan pernah sombong jika sudah mencapai kesuksesan, tapi tetap rendah hati. Dan selalu berusaha agar lebih baik lagi. Karena waktu sudah habis, Bapak akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jika ada salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerja tugasnya ya anak-anak. Terima kasih.